Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini, di bagian ini ada sebuah kejadian yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman jika diambil positifnya ya, jangan yang negatifnya. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Awal dari teror. Jujur, baru kali ini aku mengalami hal seperti ini. Sosok wanita yang melayang ini jelas dilihat bukan hanya olehku. Dan biasanya aku menghadapi makhluk tak kasat mata di alam mereka. Kini aku menghadapi makhluk ini di alam manusia. Aku juga merasakan takut, tapi ku tekan ketakutanku karena aku tahu memang keinginan makhluk seperti itu agar manusia merasa takut. "Awas Pak, hati-hati, biar saya di depan," kata satpam yang bernama Pak Dede. Kulihat ia sedang merapal doa sambil maju selangkah ke depanku. Aku melepaskan kayu yang kubawa. Aku berjongkok mengambil segenggam tanah di pinggir jalan dan ku membaca doa. Lalu aku berdiri lagi. Sosok makhluk itu makin mendekat. Rambut panjangnya tertiup angin hingga menampakkan wajahnya yang seperti busuk dan mata merah menyala dan seperti tak memiliki hidung. Hanya lubang hidung. Wajahnya tak jelas, hanya terlihat taring putih menyembul. Ketika sudah dekat sekali dengan makhluk itu, Pak Dede mengayunkan pentungan karetnya pada sosok itu. Anehnya, pentungan itu ya seperti menembus bayangan saja. Sosok itu tembus melewati Pak Dede, kemudian melewatiku hanya 1 meter dari depanku. Ketika sosok itu melewatiku, bau tak enak tercium dan terasa dingin menerpa, membuat bulu kuduk berdiri. Sosok itu tertawa melengking. Setelah beberapa jauh, sosok itu berbalik arah dan mengarah kembali ke arah kami. Aku membaca doa. Sosok itu kembali melayang ke arah kami, dibarengi teriakan cumiakan di telinga. Ketika sangat dekat, ku lemparkan tanah ke arah sosok itu dan sosok itu terpental jatuh dekat Pak Dede. Dengan sigap Pak Dede memukulkan pentungannya. Puk! Pukulan pentungan Pak Dede mengenai makhluk itu disertai jerit melengking makhluk itu. Pak Dede meraih kain yang dikenakan sosok itu dengan tangan kirinya, sedang tangan kanannya memegang pentungan, mengayun hendak memukul lagi. Tapi sosok itu bangkit melayang menjauh sambil menjerit dan tiba-tiba berubah jadi asap putih yang kemudian hilang tertiup angin. Aku menarik nafas lega. Pak Dede pun sama sepertiku. Pak Dede melihat tangan kirinya yang tadi sempat memegang baju sosok itu. Kini di tangannya ada kain kafan kotor oleh tanah. Pak Dede melemparkan kain itu ke bawah sambil bergidik. "Pak, gak apa-apa," kata Pak Dede. "Gak apa-apa," kataku. Sebenarnya aku merasa gak enak dipanggil Pak oleh Pak Dede yang umurnya jauh di atasku. Mungkin Pak Dede memanggilku Pak untuk menghormatiku. "Pak Bram gak apa-apa," kataku teringat satpam yang satu lagi. Kami menghampiri Pak Bram yang ternyata pingsan. Pak Dede berkata, "Waduh, gimana nih Bram? Nama aja Bram, kumis gede, baru gitu aja pingsan." "Pak, kita pindahin aja ke teras rumahku," kataku. "Iya Pak." Aku dan Pak Dede menggotong Pak Bram dan membaringkannya di kursi panjang di terasku. Aku masuk ke dalam rumah. Ternyata Bibi belum tidur lagi. Aku meminta Bibi mengambilkan minyak kayu putih. Bibi mengambilkannya, kemudian mengibas-ibaskan minyak kayu putih di dekat hidung Pak Bram. Tak lama Pak Bram sadar dan seperti ketakutan. Pak Dede menenangkan Pak Bram. Bibi mengambilkan air putih dan Pak Bram meminumnya. Akhirnya Pak Bram jadi tenang. "Pak Kak,
selama saya jadi satpam, baru kali ini saya mengalami hal paling menakutkan seperti ini. Biasanya cuma bayangan sekilas, suara-suara. Yang ini jelas sekali, kata Pak Dede. Pi, Bapak hebat, berani gak lari, kataku. Dulu kata guru ngaji saya jangan takut sama makhluk seperti itu, karena manusia lebih mulia. Saya juga salut sama Kakak, gak lari, kata Pak Dede. Karena ada Pak Dede, aku jadi gak takut, kataku sambil tersenyum. Tak lama, adzan subuh terdengar. Pak Dede dan Pak Bram pamit kembali ke pos dan aku masuk ke rumah untuk mengambil wudhu. Karena semalaman tak tidur, setelah sholat subuh, aku tertidur. Aku terbangun ketika Anissa membangunkanku. Ya, bangun. Udah siang, kata Anissa. Nisa, jangan ganggu ayahmu. Ngantuk kayaknya malam gak tidur, kata Bibi. Gak apa-apa, Bi, kataku. Kuliah jam sudah pukul 11 siang. Aku bergegas ke kamar mandi. Setelah mandi aku ke depan. Kelihatannya sedang ngobrol dengan Fiona di teras. Anissa asik dengan ibu dan bibi menata tanaman di halaman. Ada tamu jauh, kataku. Kakak masa jam segini baru bangun, kata Tania. Malam habis begadang, kataku. Yang, kata Tania, polisi sudah nangkap yang nabrak, kata Fiona. Baguslah. Bukan yang nabrak, tapi yang punya mobil. Waktu itu mobilnya disewa, kata Tania. Nah, yang bikin laporan polisi siapa? Kataku. Aku, Kak. Malah diantar Mas Indra. Di sana ketemu sama bekas bawahannya Mas Indra, kata Tania. Kok aku nggak tahu ya? Kakak kan lagi nunggu Kak Fiona di rumah sakit. Jadi belum ketahuan yang nabrak siapa. Udah, Kak, coba tebak siapa. Pasti cowok. Bapak-bapak, jangan-jangan Om Broto, kataku. Nggak seru kakak, tebakannya kau bener sih, kata Tania. Masa sih, padahal aku bercanda loh, kataku. Beneran, kan ninggalin kopi KTP waktu nyawa mobilnya, kataku. Apa sengaja nabraknya? Tanyaku. Mungkin, kan gara-gara mukul aku dan mama sampai di penjara. Terus istrinya datang ke rumah, nangis-nangis minta maaf sama minta dicabut laporannya. Kirain udah gak ada buntutnya kejadian tempo hari. Ya mungkin dendam, Kak. Kan habis dicabut laporan istrinya minta cerai. Kata istrinya ke Mama Ida berulang kali, Om Broto morotin perempuan, kata Tania. Mungkin pas kena batunya tuh kejadian tempo hari. Mungkin, Kak, sekarang lagi dalam pencarian polisi Om Brotonya. Semoga cepat ketemu ya, biar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kak, malam di luar rumah seperti ada yang nangis, tapi gak lama cuma setengah jaman, kata Tania. Gak dilihat keluar apa? Kataku. Enggak, takut kakak. Loh, kok sama? Tadi pagi heboh loh, kata Bu Tini tetangga sebelah. Terus kata Bu Deti juga sama ngedenger suara yang nangis. Malah kata Bu Tini, kedengar ada ketawa sama jeritnya. Ih, takut ya Kak Fiona. Ibu-ibu gak ngecek keluar siapa yang nangis, kata Tania. Enggak, katanya takut, suaminya juga takut, jadi gak pada keluar, kata Fiona. Kak Fiona gak dengar apa? Enggak, yang nangis malah si bungsu. Kalau gak ngompol, minta susu. Kalau saya dengar nontonnya, kata Bibi ikut nimbrung dalam obrolan kami. Yang bener, Bi, kata Tania. Bener, malah Den Aka ngecek keluar, kata Bibi. Ih, kakak kok gak cerita sih, kata Tania. Orang gak ada apa-apa kok, kataku. Tapi kenapa ibu-ibu pada rame ya cerita tadi di warung? Katanya Satpam Dedek lihat hantu. Bahkan Bram satpam yang kumisan pingsan. Kan Bibi juga lihat Bram dibawa ke sini, terus disadarin di sini, kata Bibi. Waduh, kok bisa nyebar ya gitu ceritanya? Kan sambil belanja dulu suka ngerumpi, kata Bibi. Aku lihat Pak RT dan Pak Dayat memasuki halaman dan menghampiri kami. Assalamualaikum, kata Pak RT dan Pak Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab kami. Wah, lagi pada ngumpul nih, kata Pak RT.
Iya Pak, silakan duduk, kataku. Aa, aku ke dalam dulu ya, lihat bungsu takut bangun, kata Fiona. Fiona dan Bibi masuk ke dalam rumah. Aku bertanya kepada Pak RT dan Pak Dayat. Ada apa Pak RT, Pak Dayat? Kayaknya ada kepentingan nih. Pak RT menjawab, gini Naka, Bapak dengar cerita tadi malam. Ada beberapa warga dengar suara tangisan tadi malam. Bahkan beredar cerita itu hantu dan Aka dan para satpam melihatnya. Sekarang bahkan Pak Bram, salah satu satpam, minta izin gak jaga malam. Aku pun menjawab, ya seperti itulah Pak RT. Bahkan malam-malam sebelumnya ada warga yang mengeluh pintu rumahnya diketuk pas dilihat ada orang. Kejadiannya pasti malam-malam terus. Nah, kalau yang itu aku gak tahu Pak, kataku. Kejadiannya pas waktu Naka di rumah sakit, kata Pak Dayat. Oh, Naka ada saran untuk solusinya, kata Pak RT. Saran aku, kita tetap beraktivitas normal aja. Terus bagaimana adain ronda aja, jangan mengandalkan satpam, kataku. Nah, soal ronda saya mengusulkan yang sama, kata Pak Dayat. Nah, kalau gitu mulai malam ini kita ronda biar wilayah kita aman. Pak RT, kalau keluarga saya perempuan semua wajib ronda juga, kata Tania. Enggak usah, tapi bantu konsumsi ya buat yang ronda, kata Pak RT. Ya udah, kalau Naka setuju, nanti malam kita mulai. Saya dan Pak Dayat berusaha tiap malam ikut ronda. Saya pamit dulu, mau ngasih tahu warga yang lain ya, kata Pak RT. Iya Pak, aku juga coba berusaha selalu hadir, kataku. Pak RT dan Pak Dayat pergi menuju rumah warga yang lain. Loh, Pak RT dan Pak Dayat kemana ini? Udah dibikinin kopi, kata Bibi. Telat atuh Bi, buat aku aja lah, sayang udah dibikin, kata Tania. Satu lagi buat Den Aka, belum ngopi kan, kata Bibi. Iya Bi, kataku. Tiba-tiba hawa dingin menerpa. Firasatku mengatakan malam ini akan terjadi sesuatu. Pada Isya aku dan keluarga nonton TV. Sesekali aku membantu Anissa mewarnai gambar buku mewarnai. Terdengar pintu diketuk. Bibi ke depan membukakan pintu. Terdengar langkah kaki mendekat. Nah Aka, Mama nginep di sini ya malam ini, kata Mama Shinta yang baru datang. Silakan Mama, nggak usah sungkan-sungkan. Tania nggak nginep di sini juga, tanyaku. Aku ingin ikut ronda, kata Tania. Mana ada cewek ronda, kataku. Ya aku yang jadi pertama cewek ronda. Di rumah aja ya, jagain Mama sama kakak Fiona, kataku. Ya, padahal ingin ikut ronda. Tante, ajarin Nisa mewarnai dong, kata Anissa. Iya sini tante bantu, kata Tania. Tania ada-ada aja, ingin ronda segala, kata ibuku. Dan sekitar setengah jam kemudian, aku pamit pergi ronda. Aku membawa sedikit makanan, kopi dan rokok. Aku menuju pos kamling di komplek. Di sana hanya ada Pak Dede, satpam komplek, yang asik nonton TV yang ada di pos. Pak, sendirian? Yang lain belum pada datang? Belum Den Aka, baru jam 9, bentar lagi mungkin pada datang. Ini Pak, kalau mau ngopi ada makanan juga, rokok juga ada. Makasih Den. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Tapi suasana kompleks sangat sepi. Aku ngecek BBM dan nanya keadaan kafe lewat BBM pada Ernie. Pak, satpam yang tugas malam ini berapa orang? Harusnya 4 orang. Tapi Pak Bram gak masuk, jadi bertiga. 2 orang bagian depan komplek, saya dan Pak Bram belakang komplek. Untung Pak RT inisiatif ronda, jadi saya gak sendiri, kata Pak Dede. Nama asli Pak Bram memang Bram atau bukan sih? Tanyaku. Bukan Den, aslinya Parman, cuma suka dipanggil Bram, kata Pak Dede. Tak lama Pak RT, Pak Dayat, dan Pak Tony datang. Dah lama nak Kak? Tanya Pak RT. Belum Pak RT, yang lain mana? Gak ada, cuma kita yang ronda, yang lain pada gak mau. Mereka pada takut.
seharusnya nggak usah takut kalau rame-rame, kata Tony. Ya udah, mending kita ngopi dulu, kata Pak Dayat. Wah, banyak makanan yang hadir cuma sedikit. Angin malam berhembus, dingin terasa. Kami ngobrol kesana kemari. Kulihat dari jauh ada 2 orang satpam berjalan mendekati kami. Jojo, Maman, kenapa kalian kesini? Bukannya kalian jaga bagian depan, kata Pak Dede. Tahu nih, Maman ngajak kesini mau minta kopi katanya, kata satpam bernama Jojo. Ambil aja, banyak nih, kata Pak Tony. Pak Jojo mengambil kopi dan rokok, sementara Pak Maman berdiri agak jauh dari kami. Aku membuatkan kopi, ku berikan pada Pak Jojo. Yang ini diminum dulu di sini, kataku pada Pak Jojo. Wah, Den, kok jadi ngerepotin, kata Pak Jojo. Aku mencolek padanya dan kemudian mengambil Pak Maman. Ini Pak, silahkan diminum. Pak Dayat mendekati kami. Silakan Pak, diminum dulu. Pak Maman minum kopi itu. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Pak Maman berteriak dan mundur. Lalu tubuhnya seperti berasap dan Siapa kamu? Siapa kamu? Teriak Pak Dayat. Tiba-tiba Pak Maman berubah. Tubuhnya menjadi asap hitam dan berubah jadi makhluk hitam yang berbulu hitam, dan kini sosok itu mulai berubah menjadi besar. Pak Dayat mulai membaca doa. Aku pun sama membaca doa. Pak Dayat menyabetkan sarungnya dipakainya ke arah makhluk itu. Makhluk itu menjerit dan melompat ke belakang dan menghilang dalam kegelapan. Apa itu tadi? Kata Pak Tony. Astaga, tadi saya berjalan dengan siapa? Maman di mana? Kata Pak Jojo seperti kaget. Coba kamu cerita bagaimana pas bertemu Maman pas tugas. Gini Pak, pas maghrib ketemu biasa aja. Nah, pas Maman izin ke WC, pas balik lagi Maman kok berbeda dan ngajak kesini. Kalau gitu mesti dicek di mana Pak Maman yang asli. Saya aja yang ke depan ya nak. Naka di sini, kata Pak Dayat. Saya ikut ya Pak Dayat. Pak Jojo, Pak Dayat, dan Pak Tony pergi ke depan komplek. Aku, Pak RT, Pak Dede menunggu di pos kamling. HP Pak RT berdering dan Pak RT mengangkat HP-nya menjawab telepon. Nah kak, rumah Pak Beni ada yang ngetuk pintunya. Dilihat ada orang. Tapi gak lama terdengar lagi. Tadi yang nelpon Pak Beni, kata Pak RT. Ya udah, kita kesana saja. Pak Dede jaga di pos ya. Pak RT bawa HT-nya 1 biar kita bisa komunikasi. Pak Jojo juga pegang 1, kata Pak Dede. Pak Dede sendirian gak apa-apa ya, kataku. Enggak Den, saya gak apa-apa, kata Pak Dede. Aku dan Pak RT melangkah menuju rumah Pak Beni. Di tengah jalan, kami bertemu dengan Andri, putra Pak RT. Nak, mau kemana? Kata Pak RT. Nemenin Bapak ronda. Ya udah, ke pos kamling aja temenin Pak Dede. Hati-hati nak. Baik Pak. Aku dan Pak RT melanjutkan perjalanan ke rumah Pak Beni. Andri menuju pos kamling. Tak lama Pak Dede memberitahu kalau Andre menemaninya di pos. Di rumah Pak RT siapa yang jaga? Ada anak saya yang paling besar. Oh Pak, mulai baca doa ya, atau surah-surah dari Al-Quran yang Bapak hafal ya. Iya nak. Ada yang muncul ya nak? Iya Pak, hati-hati. Kami mulai mendekati rumah Pak Beni dan angin mulai berhembus kencang. Hawa dingin terasa. Aura negatif mulai kuat. Bau tak enak mulai tercium. Pak RT menyalakan lampu senter yang dibawanya dan menyorotkan sinarnya ke arah depan. Nak, itu apa? Pak RT menunjuk ke arah atas rumah Pak Beni. Astaga, ada yang melayang-layang terbang di sekitar atap rumah Pak Beni. Angin bertiup kencang terasa dingin. Pak RT mengarahkan sinar senternya ke atas rumah Pak Beni dan tampak bayangan putih melayang-layang. Kemudian turun seperti menabrak pintu rumah beberapa kali, lalu terbang ke atas.
Aku merasakan merinding bulu kudukku. Pak RT kulihat bergetar tubuhnya. Dan kini terdengar suara tangisan dari bayangan putih yang terbang. Nah, apa itu? Kata Pak RT terbata-bata. Aku gak tahu, Pak. Aduh, bagaimana ini? Gimana? Suara tangisan bayangan putih itu mengerikan karena melayang-layang. Suaranya kadang seperti menjauh dan kadang mendekat. Pak RT malah memegangku erat. Aku mengeluarkan rokok dan menyalakannya sebatang. Pak RT, ngerokok dulu, kataku sambil menawari Pak RT rokok. Nah, kok malah ngerokok sih? Kata Pak RT. Biar gak tegang, kataku. Pak RT mengikutiku mengambil rokok dan menyalakannya. Aku menajamkan rasa, mencari tahu apa sebenarnya yang melayang-layang itu. Sambil merokok, aku meraba kekuatan bayangan itu. Nah, Kak, bagaimana ini? Kata Pak RT setengah ketakutan. Ya udah, kita ke rumah Pak Beni. Tapi itu yang melayang-layang bagaimana? Ya biar aja melayang-layang, ntar capek sendiri. Aku melangkah mendekati rumah Pak Beni. Pak RT mengikuti, berusaha tak ada jarak denganku. Kini makin jelas bayangan putih itu, sosok berambut panjang tempo hari. Suara tangisannya makin jelas, suara yang menyayat hati sekaligus mengerikan. Sampai depan rumah Pak Beni, ku ketuk pintu Pak Beni. Assalamualaikum, Pak Beni. Ini aku Aka dan Pak RT, kataku sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam, jawab Pak Beni sambil membuka pintu. Untung Pak RT sama Aka di sini. Saya sekeluarga takut. Iya Pak, hati-hati. Makhluk itu masih ada di luar. Waduh, bagaimana ini? Ya udah, bapak-bapak masuk ke dalam rumah. Biar saya saja yang menghadapi. Enggak nak, saya Pak RT di sini. Saya bertanggung jawab atas yang terjadi. Kita hadapi bersama. Saya juga di sini bersama-sama, kita hadapi, kata Pak Beni. Baik, mari kita hadapi. Kita berdoa semoga diberi kekuatan dan keselamatan, kataku. Kami mulai berdoa. Sosok bayangan putih itu kini mulai melayang-layang mendekati kami yang berada di teras rumah Pak Beni. Suara tangisan dan kadang tertawa makhluk itu makin keras terdengar. Pak Beni makin keras membaca doa. Sosok itu kini turun mendekati kami. Kini jelas itu sosok yang kemarin berambut panjang. Wajahnya tetap seperti kemarin, tak jelas, seperti membusuk, dan matanya merah darah. Taringnya muncul di sela-sela kulit wajahnya yang tak jelas bentuknya. Jangan takut Pak, makhluk itu sengaja menakuti kita. Tapi saya takut nak. Jangan takut, kita lebih mulia dari makhluk itu. Sosok itu melayang mendekati sambil tertawa melengking. Pak RT dan Pak Beni saling berpegangan. Aku diam dan dalam hati mulai membaca beberapa ayat. Ketika sudah dekat, makhluk itu hendak kembali menjauh. Ku serang makhluk itu secara batin dan rasa. Sosok itu tak siap diserang hingga terpelanting ke belakang dengan jeritan yang keras. Makhluk itu marah dan bangkit kembali, berusaha menyerangku dengan cakar-cakarnya yang panjang dan hitam. Tapi ketika dekat seperti membentur benteng yang tak terlihat, sehingga mundur lagi. Aku terus membaca doa. Akan kuserang lagi. Tapi tiba-tiba angin menerpaku dari samping dan tiba-tiba di sampingku ada sosok Eyang dan harimaunya. Nak, cepat ke rumah, bahaya. Sebenarnya ada di rumahmu, kata sosok Eyang. Bagaimana dengan sosok ini? Kataku. Biar Eyang yang hadapi, kata sosok Eyang. Kulihat sosok harimau di sisi Eyang melompat dan menyerang sosok itu. Sosok itu kewalahan melawan harimau Eyang. Bila dilihat kasat mata hanya ingin menderu-deru mengejar sosok itu. Sosok itu melayang-layang menjerit-jerit dikejar harimau Eyang. Pak RT, aku harus ke rumah. Ada gangguan di rumah, kataku. Bagaimana dengan sosok itu? Kata Pak RT. Dia sosok itu sudah kabur, makin menjauh, kataku sambil berjalan setengah lari.
Pak Benny kembali masuk rumah dan mengunci pintunya. Pak RT berlari mengikutiku. Di tengah jalan, aku bertemu dengan Pak Dayat dan Pak Tony yang baru kembali dari depan. "Ada apa, Nak? Sepertinya buru-buru," kata Pak Dayat. "Ada gangguan di rumahku," kataku. "Ayo kita ke sana," kata Pak Dayat. Aku, Pak RT, Pak Dayat dan Pak Tony melangkah menuju rumahku. Sesampainya di depan pagar rumahku, ada beberapa orang berpakaian hitam berusaha masuk ke dalam rumahku. "Hai, siapa kalian? Mau apa kalian?" kataku. Aku mengambil sepotong balok kayu sebagai senjata karena kulihat sebagian dari mereka membawa senjata tajam. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih banget teman-teman udah nyaksiin video ini sampai sejauh ini. Admin berterima kasih. Apresiasi setinggi-tingginya buat Tauco Lama. Tentunya teman-teman yang selalu memperhatiin kisah-kisah ini ya. Dan admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.